wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agung Wibawa Mahatvayoda, SSI MSI, dosen tetap di program studi Diploma 3 Farmasi Politeknik Bina Husada Kendari. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, khususnya mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan beban sebesar 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif merupakan bagian penting dalam kurikulum pendidikan farmasi yang membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kuantitatif terhadap senyawa kimia dalam bahan baku obat maupun sediaan farmasi. Cakupan materi pembelajaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar volumetri, gravimetri, kromatografi, hingga teknik-teknik modern dalam analisa kuantitatif seperti spektrofotometri. Mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif berkontribusi pada pencapaian pembelajaran lulusan seperti menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep dasar, prinsip kimia dan biokimia dalam praktik kefarmasian, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memanfaatkan teknologi, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, serta mampu melakukan pekerjaan penyiapan bahan alam sebagai sumber bahan baku obat tradisional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep analisa suatu zat dalam praktik farmasian, memahami uji zat dalam sediaan farmasi secara volumetri, memahami uji zat dalam sediaan farmasi secara gravimetri, menjelaskan analisa sediaan farmasi dengan teknik kromatografi, dan menjelaskan teknik evaluasi mutu dan standarisasi sediaan farmasi dengan teknik spektrofotometri. Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode pembelajaran ceramah interaktif, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis masalah berdasarkan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Materi disampaikan secara bertahap sesuai dengan rencana pembelajaran semester melalui pertemuan tatap muka di kelas dengan pemaparan interaktif berbasis PowerPoint, didukung oleh sumber belajar yang relevan dan terkini, terdiri dari berbagai buku ajar dan buku referensi, serta berbagai publikasi ilmiah sebagai bentuk integrasi dari hasil penelitian pada proses pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa difasilitasi melalui tanya jawab, konsultasi daring melalui grup WhatsApp atau umpan balik langsung terhadap tugas yang diberikan, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi baik secara sinkron maupun asinkron. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, aspek keaktifan atau partisipasi dengan indikator penilaian berupa keterlibatan berdiskusi atau tanya jawab dengan bobot sebesar 10%. Yang ketiga, penugasan atau kuis dengan indikator penilaian berupa ketepatan konsep, kerapian, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas atau kuis dengan bobot sebesar 20%. Selanjutnya, aspek ujian tengah semester dan aspek ujian akhir semester dinilai berdasarkan indikator pemahaman konsep dan aplikasi dengan bobot masing-masing sebesar 30%, sehingga keseluruhan nilai akhir sebesar 100%. Melalui cuplikan video pembelajaran yang akan ditampilkan setelah ini, saya ingin menunjukkan praktik nyata bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melaksanakan penilaian pembelajaran secara objektif
dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kromografi lapis di meja dia kata kromografi sendiri itu sebenarnya terbagi jadi dua, kroma itu warna, ya. Grafi itu gambaran warna, ya. So, yang muncul pasti penampakan Anda. Sudah pasti? Betul. Apa yang bisa kan? Senyawa. Nah, itu kan banyak. Hampir sebelum dapat sekunder itu kita akan fotografi, ya. Tapi ada banyak jenisnya fotografi. Ya. Jadi fotografi sendiri itu, ya. Ada yang absorpsi dan sebagainya, ya. Kalau absorpsi itu yang pertama itu adalah fotografi kertas. Ini pertama kali orang menggunakan fotografi itu fotografi kertas. Terus berkembang untuk bisa ada senyawanya itu ke kromografi pokok. Ya, kita nggak akan pakai semuanya, hanya satu. Tapi kita ada gambaran apa-apa saja jenis fotografi, ya, yang ada di web minimal. Ya, ini ada. Kemudian ada kromografi satu tesis yang kita beli hari ini. Kemudian ada tahu ini penerapan dari kromografi monotesis. Jadi itu berbeda gitu, ya. Sekaligus kemudian pengembangan atau penerapan berikutnya itu ada kromografi radial. Oke, dalam kromografi ada namanya faktorial dan segera. Sudah pernah tuh? Sudah. Ya, ada faktorial. Nah, kromografi sendiri itu adalah pemisahan berdasarkan intrinsik dalam dua fase. Fase dan fase gerak. Jadi ada kompetisi antara fase diam dan fase gerak. Ya, ada kompetisi antara fase diam dan fase gerak. Oke, itu yang perlu diingat yang pertama. Fase gerak itu campuran banyak pelarut. Lebih dari dua boleh. Ya, biasanya akan dirasakan oleh praktik mungkin kalian menggunakan lubang masuk ke air, ya, menggunakan formalin. Sedangkan fase diam itu biasanya sedikit gel, sedikit selosa atau termogas. Ini dilakukan tergantung kita memisahkan apa. Kalau ada tepung yang dipisahkan biasa pakai sedikit gel sebagai fase diam dengan pelarut yang biasa sebagai fase gerak. Itu kalau tepung. Tapi kalau khusus, saya memisahkan senyawa keluar atau lemak. Saya harus menggunakan pelarut hidrolimeter dengan diethyl ester. Seperti itu. Atau saya ingin memisahkan senyawa flavonoid di sini. Jadi saya menggunakan pelarut etanol atau masakan dengan biasanya seperti ini. Ya. Prosedurnya. Prosedur fotografi tipis itu diawali dari ekstrak. Di situ mau itu obat boleh, ya. Mau obat boleh, mau ekstrak dari tanaman boleh, mau dipisahkan. Dilarutkan dengan menggunakan pelarut tertentu. Ya, jelas ya. Jelas ya. Di praktikum dilakukan juga kan? Ya. Sampel dilakukan dengan pelarut tertentu. Pelarut terus yang belah pelarutnya. Kalau dia senyawa non polar, pakai pelarut non polar. Seperti ekstrak, asetat, dan sebagainya. Ya, jadi yang kalau punya polar, maka juga sebagai sampelnya polar, maka dia harus menggunakan pelarut. Kalau pelarut polar, oh ya, polar yang berwarna air, polar yang berwarna minyak. Ada yang senang polar seperti asetat dan asetat itu digunakan. Oke, syarat pelarut harus homogen, sehingga semuanya. Takutnya ada pemotor di situ, ya. Jadi kalau homogen berarti nggak pelarut semuanya. Jadi harus pelarut semuanya sehingga homogen. Kemudian kalian akan membuat sebuah plat KLT, ya. Ada plat KLT. KLT itu sebenarnya ukuran plat KLT normal itu 20 kali 20, ya. Jadi kalau kromografi itu KLT-nya sudah ada dibuat. Jadi lempeng silika. Jadi ada warna putih itu. Yang warna putih itu adalah menempel di belakang aluminium. Kayak namanya kromografi tipis. Ya. Jadi itu menempel di belakang aluminium. Dan itu sudah ada ukurannya 20 kali 20. Tergantung kita membuat seberapa ukurannya. Ya. Saya membuat sampai dengan 4 cm tingginya. Ya. Ada yang buat 5 cm,
meter tingginya, ada yang buat 10 sampai 10 cm, ada yang menggunakan 20 cm langsung. Jadi selebar 4 KLT itu langsung dicelup di dalam chamber. Itu persyaratan di Malaysia. Ambil contoh adalah timur-timur mereka pakai. Di contoh Sorghum itu bisa 10 cm, ya, bisa 8 cm. Jadi itu tergantung soalnya nanti, ya. Dari tangan sisi adalah 5 cm. Lebar menyesuaikan berapa yang kamu KLT. Kalau bikin lebar paling berapa? 7 tinggi. Udah lebar? Dan tingginya 9 lebar 4 kembali, berarti banyak yang di KLT, ya. Berarti banyak yang di KLT. Kalau satu itu menyesuaikan, ya. Boleh kita 0,5, boleh 1 cm, boleh 0,75. Tergantung berapa yang kita mau analisis dan menggunakan beberapa itu. Oke, kemudian dilakukan penggarisan biasa di bawah, ya? Ya. 3 garis di atas dan di bawah. Jadi 3 garis di atas bawah ini juga garisnya bebas, ya, bebas. Jadi ada yang 1 cm dari atas dan di bawah 1 cm. Jadi satu-satu ya. Boleh di atas lebih kecil 0,25, boleh di bawah diperkecil ke 0,75, ya. Tapi di bagian bawah ini jangan terlalu sampai ke dasar, ya. Jangan sampai terlalu ke bawah. Kenapa? Karena nantinya akan masuk ke dalam chamber, ya, atau wadah. Oke. Kalau dia masuk ke dalam chamber akan terjadi. Oke, kemudian sampel ini dia akan ditotol, ya, ditotol ke dalam peran KLT, ya, bagian bawah. Yang mana tidak mungkin ditotol. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam chamber apa isinya? LWR. Fasilitas LWR sama, ya. Fasilitas LWR. Jadi fase gerak itu berisi campuran pelarut. Setelah itu nanti buat KLT yang masuk ke dalam yang sudah ditotol, kemudian ditutup. Dalam proses ini terjadi pengembangan atau elusi, ya, pengembangan atau elusi. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ketika garis di bawah ini dibuat sangat rendah, ya, artinya yang terjadi adalah dia akan larut dengan pelarut yang tidak buat atau LWR. Makanya di sini tidak boleh lebih rendah, tidak boleh terlalu, ya, tidak boleh. Jadi fase gerak juga dibuat jangan lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai fase gerak dibuat itu dia menenggelamkan di kotoran, ya, yang terjadi seperti itu. Karena kalau ketika menenggelamkan di kotoran, yang terjadi adalah kotoran akan larut dalam pelarut. Sedangkan yang kita inginkan adalah dia akan mengalami proses elusi. Proses itu jadi misalkan di dalam sel ada beberapa zat, ya, ada beberapa zat. Apakah ada beberapa zat? Proses terjadi tadi, zat akan terpisah karena adanya perbedaan distribusi dalam dua fase. Dua fase ini fase jadi fase gerak umum, ya, fase jadi fase gerak dalam KLT, ya. Ada dua zat, kita akan dari zat A dan zat B. Zat ini berbeda, ya, berbeda. Ketika zat berbeda, sifat fisiknya juga berbeda. Metanol, etanol, sama-sama alkohol. Tapi metanol lebih cepat menguap daripada etanol. Itu sifat fisik, ya, sifat fisik. Apalagi zatnya berbeda. Zatnya berbeda, misalnya klorofenol dengan hidroglisin, sama-sama antibiotik tapi berbeda zat, ya. Yang mirip saja kepolarannya masih berbeda, apalagi yang berbeda, ya, seperti klinis. Nah, perbedaan fisik nanti ketika dielusi, maka pada saat pengembangan nanti naik ke atas terjadi kompetisi antara dua fase, ya, dua fase. Fase diam adalah silika, berarti yang menempel di dalam silat, ya, dalam silat. Fase gerak adalah pelarut, oke. Pelarut akan naik ke atas sampai dengan batas, berarti dia bergerak, ya, mobil, ya, ke atas bergerak. Oke, fase diam tetap berada pada tempatnya, ya. Fase diam berada pada tempatnya. Senyawa yang lebih tinggi menurut kalian akan lebih suka siapa? Pelarut atau fase diam? Pelarut. Lebih suka
berapa? Kenapa? Kalau bergerak sampai dengan ke atas. Yang berada di bawah, maka dia kurang suka dengan berlarut. Dia lebih suka dengan fase diam. Dia akan cenderung berdekatan dengan fase diam daripada dia ikut naik ke atas mengikuti fase gerak. Itu ya, itu prinsip yang harus kita lakukan. Oke, bisa diingat nih? Bisa ya? Itu dasarnya. Jadi mau berapa besar dapat dipisahkan dengan satu model gerak tipis ketika dia memiliki perbedaan sifat fisik. Jadi ada zat yang sangat suka dengan fase diam, maka dia tidak akan naik sama sekali karena dia terikat kuat dengan silika fase diam. Ada zat yang sama sekali tidak suka dengan fase diam, dia sangat suka dengan fase gerak, maka dia akan sampai dengan di. Makanya nanti akan ada nilai R. Oke. Jadi nanti ini akan dihitung nilai RF. Berapa nilai RF-nya? Misalkan yang A dan yang B. Nilai RF adalah jarak senyawa dari titik awal atau zat. Ada dua zat. Ya, titik awal adalah di sini. Ini adalah titik A awal. Ini adalah titik A. Oke, ada garis bawah dan garis atas. Oke, maka titik awal diukur dari senyawa yang kita mau hitung. Karena di sini ada A dan B. A berapa jaraknya? Kita hitung misalkan di sini jarak A 3,0 dari titik awal. Oke, awal. Kemudian yang B adalah 1,3. Kemudian dibagi dengan jarak fase gerak dari titik awal. Ingat, jarak fase gerak itu bukan panjang 4 km. Ya, itu yang sering mengikut dalam soal ujian kompetensi. Ya, 4 km tingginya adalah 5 cm. Nanti boleh di soalnya mungkin lain 10 cm atau 8 cm. Ingat, ada garis bawah dan garis atas. Garis bawah di sini berapa? 0,75. Di atas 0,2. Maka panjang lintasan atau panjang atau jarak fase gerak dari titik awal adalah 4. Ya, 4 jaraknya. Sehingga RF A itu berarti sama dengan 3 dibagi 4. Ya, 3 dibagi 4 sama dengan 0,7. Sedangkan RFB sama dengan 1,3 dibagi 4 dengan 0,3. Oke, selanjutnya ada yang namanya HRF. Ini sering muncul juga seperti potensi. HRF sudah dijelaskan? Sudah. HRF. Jadi ada RF, ada HRF. Oke, apa itu RF? Hanya itu adalah tunggu. Apa itu RF? RF itu adalah retention faktor atau retention faktor penghambat. Oke, kalau HRF hanya adalah 100. Ya, berarti apa 100? Bahasa Inggris 100. Makanya untuk menentukan nilai HRF, ya, untuk menentukan nilai HRF, maka nilai HRF dikali dengan 100. Berapa HRF-nya untuk yang 0,5? HRF-nya berapa HRF-nya untuk yang A? HRF A sama dengan 0,75 dikali 100 sama dengan 75.
Nah, kemudian yang RFP dengan 30 itu ya. Jadi jangan sampai di suatu kompetensi nanti akan muncul soal tentukan nilai HRM. Anda tidak fokus, kamu menjawab baru sampai di nilai Ini penampakan real hasil dari penelitian yang terbaru. Ya, ini studi saya. Jadi zat itu terpisah. Awalnya itu 1, 2, 3 ada 3 zat. Ketika dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis, hanya tidak seperti ini. Nanti dipisahkan yang menggunakan kromatografi kolom dan kromatografi radial. Sehingga dapat zat yang 1, zat 2 dan zat 3. Jadi masalah ini sudah murni, tinggal diuji tadi ya. Nah, panjang prosesnya. Kalau analisis ini sinyalnya apa sih? Kalau ada yang telepon atau sinyal baru, baru lagi. Ya, kalau tidak baru berarti ada informasi baru, mungkin dari sampel yang baru. Contoh soal, ya, contoh kasus, coba dikerjakan nomor 1. Seorang BPK bekerja di industri obat herbal, memberi spesial dari dasar tanah pada hitam, menggunakan komputer tipis KLP. Setelah KLP yang menggunakan ukuran lebar 1 cm, ingat selangkahnya, panjang atau tingginya 10 mm, jarak garis bawah dan garis atas dari ujung plat masing-masing adalah 1 cm. Hasil elusi menunjukkan terdapat noda yang bergaris dengan jarak tempuh dari garis bawah sebesar 4,5 cm. Berapakah nilai RF dan HF yang digaris? Silakan jawab. Oke, ya, ingat, betul ya, betul ya, betul ya. Ingat, panjang plat KLP 10 cm, tapi ada tulis di sini. Jarak dari atas dan dari bawah dari ujung adalah 1 cm. Kalau Anda buru-buru, Anda tidak akan menghitung 8-nya, tapi langsung 10, sehingga akan hitung 4,5 dibagi dengan 10. Kamu akan jawab ya. Tapi karena analisa Anda benar, maka Anda akan mengurangkan 10 kurang 2 karena jarak bawah dengan 2. Ini adalah itu ya. Ya, simbangnya
Atau nilai RF-nya adalah 0,5. RF-nya 50. Demikian cuplikan video pembelajaran. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana saya melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermutu, terstruktur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.